Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yul Hadi Prasetyo dengan NIM B1C024013 dari Bioter A. Di sini akan menjelaskan hasil praktikum pada mikrobiologi acara 4, yaitu pengaruh faktor lingkungan. Jadi penjelasannya di sini pada pertumbuhan mikroorganisme diuji pada suhu yang berbeda, kemudian pertumbuhan pada kondisi kadar garam yang berbeda, dan juga kondisi pH yang berbeda. Jadi yang pertama ada suhu, dan kedua garam, yang ketiga adalah pH. Pada kondisi suhu pada praktikum diuji pada suhu 4 derajat dan 50. Jadi didapatkan hasil pada suhu 4 derajat itu tidak tumbuh bakterinya, atau bisa dikatakan tumbuh tetapi sangat lambat. Kemudian interpretasinya, jadi pada suhu 4 derajat atau suhu rendah itu mengakibatkan penghambatan aktivitas tadi. Jadi di mana enzim tersebut menjadi tidak aktif atau bekerja dengan sangat lambat. Jadi proses tersebut menyebabkan metabolismenya menjadi terhenti atau menjadi sangat lambat lah. Kemudian pada suhu 50 derajat Celcius itu bakterinya menjadi rusak dan terdenaturasi. Kemudian struktur ketiga di dimensi enzim dan protein seluler secara permanen mengakibatkan kematian pada sel. Kemudian pada kondisi garam diuji kadar garam 7%, kadar garam 3%, dan kadar garam 0,8%. Ini digambar salah ya, sebenarnya 0,8 bukan 2,8. Jadi pada 7% itu tidak keruh, tidak tumbuh, dan hipertonik. Pada 3% keruh, tumbuh optimal, dan isotonik. Pada kadar 0,8% itu sedikit keruh tapi masih bisa tumbuh, tapi juga tidak optimal. Itu bekerja secara hipotonik. Jadi kadar garam itu mempengaruhi keseimbangan air juga. Pada kadar 7% itu konsentrasi garamnya di luar selnya itu lebih tinggi, sehingga air dari dalam sel itu menjadi keluar secara berlebihan dan terjadilah plasmolisis, sehingga metabolisme tersebut terganggu dan sel akan menjadi mati atau terhambat. Pada kadar 3%, konsentrasi zat larut garam di luar sel itu seimbang dengan di dalam selnya, sehingga aliran air tersebut menjadi stabil dan metabolismenya berjalan dengan lancar karena kondisi optimalnya tadi dan stabil. Kemudian pada kadar garam 0,8% itu konsentrasi garam di luar selnya menjadi lebih rendah dan masuk secara berlebihan airnya, kemudian selnya membengkak atau plasmatisis, tapi dinding selnya tersebut akan mencegah selnya menjadi pecah. Kemudian meskipun pertumbuhannya menjadi tidak optimal kondisi isotonik atau kondisi pada pada kadar 3%. Kemudian pada pH diuji pH 10, pH 7, dan pH 5. Pada pH 10 tumbuh sedikit dan tidak optimal. Kemudian pada pH 7 itu tumbuh optimal, pada pH 5 tidak tumbuh. Jadi pH juga mempengaruhi muatan iotoniknya. Kemudian pada pH 10 itu basa dan mengganggu kestabilan enzim dan membran. Jadi toleransinya terhadap basa menunjukkan sedikit pertumbuhan. Jadi jauh dikatakan jauh dari optimalnya gitulah. Dan disebut alkalofilik. Kemudian pada pH 7 mempertahankan struktur dan fungsi enzimnya dan tetap pada kondisi yang paling stabil, disebut juga neutrofilik. Pada pH 5 disebut acidofilik. Jadi pada pH asam tersebut dikatakan jauh dari kata optimal karena mengganggu keseimbangan ion dan menyebabkan denaturasi parsial pada enzim protein transport membran, sehingga memperlambat pertumbuhannya secara total, menghambat pertumbuhannya. Kemudian aplikasi praktis yang bisa diaplikasikan yaitu pada kegiatan sehari-hari seperti pendinginan atau pembekuan di dalam kulkas. Jadi dalam kulkas itu akan menghambat pertumbuhan bakterinya sehingga makanan tidak cepat basi.
Kemudian pemanasan ya seperti memasak atau merebus, sehingga pada suhu tinggi akan merusak strukturnya sehingga sel tersebut akan mati. Kemudian pengasinan dan penggulaan. Ini konsentrasi garam pada gula yang tinggi akan menyebabkan sel bakteri tersebut akan menyedot semua air dari dalam selnya. Disebut plasmolisis tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian ada pengasaman dan fermentasi. Jadi kayak membuat acar, cuka atau yogurt dengan asam laktat. Jadi lingkungan yang sangat asam akan merusak kestabilan enzim dan membran sel bakteri netral. Ini akan mencegah mereka tumbuh dan menjadi secara alami untuk mengawetkan makanan. Oke, kesimpulan yang bisa didapat pada praktikum ini memberikan pemahaman praktis bahwa mikroorganisme adalah makhluk hidup yang adaptif tapi juga memiliki batas toleransi yang sempit. Kemudian pemahaman terhadap respon fisiologis dan kemampuan enzimatis pada mikroorganisme dan juga pengaruhnya terhadap lingkungan itu penting sebagai dasar praktikan dalam pengendalian mikroba dan aplikasi bioteknologinya. Kemudian ini ada referensi yang saya cari dan saya gunakan. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.